Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar teks eksposisi. Nah, mungkin sebagian sudah tahu apa itu teks eksposisi, sebagian lagi baru belajar. Untuk yang sudah tahu, ini menguatkan ingatan. Untuk yang belum tahu adalah pengetahuan yang baru. Jadi kita sama-sama belajar. Selanjutnya kita ke kompetensi dasarnya. Yang pertama, mengidentifikasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, mengembangkan isi teks eksposisi secara lisan maupun tulisan. Jadi di akhir kalian harus bisa mengidentifikasi dan mengembangkan isi dari teks eksposisi. Selanjutnya kita ke pengertian. Nah, teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi untuk menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Jadi bukan hasil hayalan, tetapi bisa disebut hasil pemikiran ya. Contohnya kalian punya pandangan tentang dampak corona terhadap siswa, terhadap belajar. Nah, itu bisa dituliskan dalam teks eksposisi. Intinya eksposisi itu fungsinya untuk menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran. Selanjutnya struktur. Strukturnya ada, yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua argumentasi, itu pendapat argumentasi itu. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Jadi di akhir harus ditegaskan lagi pendapat yang kita sampaikan, biasanya berupa data-data. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi itu, yang pertama bersifat informatif, tentu harus bersifat informasi. Yang kedua bersifat objektif, jadi harus sesuai dengan kenyataan. Objektif itu jangan jadi subjektif, beda hal dengan subjektif. Kalau subjektif itu sesuai dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan ya. Misalkan ketika kita melihat sesuatu hal, melihat pengemis misalkan ya, kita misalkan merasa bahagia. Nah, itu nggak bersifat objektif, itu bersifat subjektif. Jadi objektif itu sesuai dengan keadaannya ya. Sedangkan subjektif itu sesuai dengan pendapat orang yang cenderung berbeda. Terus yang selanjutnya berdasarkan fakta. Ya, tentu harus berdasarkan fakta. Yang ketiga menggunakan pronomina atau kata depan. Yang selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya menggunakan istilah, dan tentu harus memakai bahasa baku. Jangan sampai dalam teks eksposisi menggunakan kata gue lu. Nah, itu bukan bahasa baku. Selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi bisa dibaca ya. Pertama ada eksposisi definisi, proses, klasifikasi, ilustrasi, pertentangan, analisis, perbandingan, dan berita. Selanjutnya, ini contoh dari teks eksposisi. Sini dibagi sesuai dengan strukturnya. Tesis misalkan ya. Di tesis ini judulnya peningkatan pendidikan. Tesisnya itu yaitu pendidikan adalah hal yang efektif dalam memperbarui dunia. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mengetahui segala informasi serta ilmu yang ada
ada ini tesis ya. Tesisnya pembuka atau pernyataan pendapat tentang pendidikan. Lalu argumentasi. Kenapa sih untuk menguatkan teks eksposisi perlu adanya argumentasi atau pendapat yang menguatkan? Argumentasinya banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya Indonesia dalam melakukan pembangunan gedung sekolah, bahkan sampai melakukan kegiatan bebas biaya sekolah atau sekolah gratis. Di Indonesia peningkatan upaya pendidikan memang tergolong lumayan baik. Selain itu, paling utama ialah harus ada minat siswa untuk berprestasi dan belajar. Nah, ini penting juga untuk kalian. Jadi ketika pendidikan gratis itu harus dimanfaatkan agar kalian makin semangat untuk berprestasi dan belajar. Jangan berarti gratis harus loyo-loyo ya, jangan mengecewakan orang tua. Terus penegasan ulangnya, jika peserta didik semakin aktif serta diimbangi dengan fasilitas yang baik, dapat melakukan kerjasama dan meningkatkan martabat Indonesia di kalangan negara-negara dunia. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di negara ini, sehingga tingkat ekonomi masyarakat negeri semakin meningkat. Peningkatan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi maupun kualitas guru yang bagus ya. Itu adalah 3 struktur teks eksposisi: tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tesis lebih ke pernyataan pendapat, mengemukakan pendapatnya. Argumentasi lebih ke penguatan dari pendapat tersebut. Penegasan ulang biasanya ditegaskan lagi bahwa pendidikan itu adalah hal yang penting dan perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelasnya lagi, Ananda bisa baca di buku tentang teks eksposisi. Jadi jangan hanya mengandalkan pengetahuan dari guru, tapi kita juga harus belajar mandiri ya. Tapi semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka sehingga pembelajaran maksimal. Kita berdoa bersama-sama. Untuk kesempatan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.